Sekarang kita masuk kepada bagian kedua, yaitu terkait dengan solusi kontrol. Di mana untuk solusi kontrol itu kita mengambil dari COVID Control Practice. Di sini kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang ditemukan dan serta keterkaitannya dengan kontrol practice pada COVID dan juga solusi yang ditawarkan. Pertama, untuk masalah pertama yaitu terkait dengan struktur pengorganisasian IT yang masih tumpang tindih. Ini kita dapat dari session sebelumnya, di mana ini kita ngambil untuk kontrol practice-nya dari RACI, chart PO4, PO4.3 di bagian IT Steering Committee, di mana itu terkait dengan pembentukan IT Planning atau Steering Committee. Nah, solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama terdapatnya Steering Committee yang terdiri dari manajemen IT, eksekutif, dan bisnis, dan yang kedua adalah tanggung jawab Steering Committee itu adalah untuk menentukan program investasi IT yang sejajar dengan strategi dan prioritas bisnis perusahaan. Kemudian, untuk menelusuri status proyek penyelesaian masalah konflik sumber daya dan mengawasi perkembangan layanan dan tingkat layanan. Nah, untuk masalah yang kedua, terkait dengan ketergantungan pada personil tertentu. Ini diambil kontrol practice-nya dari dokumen PO 4.13 yaitu mengenai Key IT Personnel, yaitu solusi yang ditawarkan yaitu manajemen menentukan personil kunci IT, misalnya pada pergantian atau personil cadangan, dan meminimalisir ketergantungan pada seorang personil dalam melakukan pekerjaan yang sangat penting. Nah, terkait yang permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai struktur organisasi belum tertata dan cenderung informal. Ini untuk kontrol praktisnya mengacu kepada dokumen PO 4.5 terkait dengan IT Organizational Structure, di mana kita membahas mengenai review hasil pencapaian organisasi. Solusi yang diberikan untuk hal ini adalah dengan secara berkala meninjau dampak dari perubahan perusahaan seperti fungsi IT dalam struktur dan pengorganisasian IT. Nah, untuk masalah keempat, yaitu terkait dengan terdapatnya peran yang dilakukan oleh orang yang sama. Ini mengacu kontrol praktisnya kepada dokumen PO 4.11 terkait dengan segregation of duties, di mana itu kita di sini membahas mengenai penyusunan segregation of duties, di mana itu untuk solusinya adalah pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan posisi masing-masing. Nah, masalah kelima, yaitu mengenai tanggung jawab risiko, keamanan, dan kepatuhan yang belum dikelola dengan baik untuk mendukung manajemen IT. Untuk kontrol praktisnya, kita mengacu pada dokumen 4.8 terkait dengan Responsibility for Risk, Security, and Compliance pada dokumen Planning and Organization. Nah, untuk penyusunan pertanggungjawaban untuk risiko dan keamanan fisik dan logis. Solusinya adalah yang pertama, yaitu tanggung jawab risiko IT dalam bisnis dialokasikan kepada tingkat senior yang tepat. Kemudian adanya menentukan peran dan tanggung jawab manajemen keamanan dan risiko IT pada perusahaan untuk menghadapi masalah organization-wide. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pengarahan dari manajemen senior untuk mengurangi risiko-risiko IT. Nah, permasalahan terakhir yaitu terkait dengan tanggung jawab terhadap kepemilikan dan keamanan data. Untuk kontrol praktisnya, kita mengacu kepada dokumen PO 4.9 terkait mengenai data dan sistem ownership, yaitu terkait dengan penyusunan kepemilikan data dan sistem. Solusinya ada dua. Yang pertama yaitu menyediakan prosedur dan perangkat dalam bisnis yang mempermudah tanggung jawab akan kepemilikan data dan sistem informasi. Dan yang terakhir adalah pemilik menentukan klasifikasi data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan bahwa proteksi sebanding dengan klasifikasi.